Dan yang terakhir, buat Bapak Ibu yang melakukan pembelian mobil Chery lewat Freddy akan dapat hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info seputar otomotif. Nah, pada hari ini ada kesempatan kita, di samping kita ada satu unit Chery Tiggo 5X ya, yang merupakan keluaran terbaru dari Chery ini. Dan secara harga ini sangat menarik ya, karena kalau kita ngomongin harganya ini setara dengan Toyota Race, Rocky, kemudian Honda WR-V. Tapi secara fitur-fiturnya ini yang luar biasa. Nah, nanti kita akan bongkar semua fitur-fiturnya seperti apa kecanggihan teknologi dari Chery Tiggo 5X ini. Namun sebelum ke itu, karena di samping kita sudah ada sales marketingnya, nah mungkin ini kita bersama Mas Freddy. Buat Mas Freddy, biar mungkin teman-teman pada kenal dan mungkin pengen tahu juga promo-promo menarik dari Chery, boleh disampaikan dulu, disapa dulu teman-teman Kacamata Dipras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Freddy Sidauruk. Buat Bapak Ibu yang mau coba cari promo, bisa kontak Freddy di 0812 8201 1964. Alamat showroom Chery Pondok Indah itu ada di Jalan Arteri Pondok Indah nomor 55C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Showroom Chery Pondok Indah selain melayani pembelian mobil baru, kita juga melayani servis. Buat Bapak Ibu yang mau coba untuk servis, bisa datang ke showroom atau bisa booking dulu lewat Freddy biar Bapak Ibu tidak perlu antri. Nah, untuk Bapak Ibu yang sedang cari mobil baru, Freddy punya promo yang menarik. Yang pertama, untuk pembelian cash maupun kredit, Freddy punya penawaran diskon yang spesial. Dan terlebih lagi, kita punya stok NIK 2023. Untuk Bapak Ibu yang berminat, kita bisa tambahkan diskonnya lagi lebih besar. Tapi stoknya sangat terbatas, jadi untuk Bapak dan Ibu harus cepat-cepatan. Dan yang kedua, kita juga ada promo DP ringan, DP 10%. Contohnya mobil ini, DP-nya itu start di angka 20 jutaan untuk Tiggo 5X. Untuk yang Omoda 5 bensin, itu DP-nya di angka 20 jutaan. Serta untuk Omoda yang listrik itu di 40 jutaan. Dan yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Contohnya mobil ini, itu bisa dengan cicilan 3 jutaan saja. Dan yang keempat, kita ada promo bunga 0%. Tidak hanya untuk 1 tahun, melainkan kita bisa sampai dengan 3 tahun. Jadi, baik pembelian cash maupun kredit, kurang lebih hitungannya sama karena ada promo bunga 0%. Serta yang kelima, kita juga ada promo tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lama ke mobil baru, bisa hubungi Freddy saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena bisa Freddy pastikan mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran yang terbaik. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu dapat tambahan diskon kalau jadi tukar tambahnya di sini. Dan yang keenam, kita akan memberikan jasa servis untuk Tiggo 5X sampai dengan 60.000 km atau 4 tahun. Bahkan untuk Omoda bensin dan listrik itu sudah termasuk oli dan spare part. Dan yang terakhir, buat Bapak Ibu yang melakukan pembelian mobil Chery lewat Freddy akan dapat hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Buat Bapak Ibu yang mau coba untuk test drive, boleh kontak Freddy biar unitnya bisa kami siapkan. Kalau memang tidak ada waktu untuk showroom, kami akan datang ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu.
Nah, kali ini kita bareng Mas Freddy dari Cherry Pondok Indah ya. Tadi juga langsung disampaikan semua promo-promonya, banyak banget promo-promonya, bahkan bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money kalau teman-teman beli mobil Cherry melalui Mas Freddy tanpa diundi. Jadi teman-teman yang cari mobil Cherry nggak usah ragu lagi, bisa langsung hubungin Mas Freddy, nomornya ada di bawah. Nah, seperti tadi di awal kita sudah sampaikan, kita akan membongkar Cherry Tiggo 5X 2024 ya. Buat teman-teman yang penasaran kira-kira seperti apa spek dan fitur-fiturnya, untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Cherry Tiggo 5X ini ada dua tipe, ada yang klasik dan champion, dan yang kita bongkar adalah yang championnya. Nah, harganya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi ya, jadi klik judulnya aja. Di bawahnya sudah kita lampirkan harga lengkap Cherry untuk di bulan ini ya. Dan ini adalah yang klasik, dan dua tipe ini itu harganya semuanya masih di bawah 300 jutaan atau setara dengan Toyota Race, kemudian Daihatsu Rocky, dan juga setara dengan Honda WRV. Nah, teman-teman nanti lihat sendiri seperti apa spek dan fitur-fiturnya. Oke, kita mulai bongkar ya untuk Cherry Tiggo 5X yang champion. Kita lihat di kacanya dia sudah ada radar untuk ADAS-nya ya. Jadi sudah dilengkapi dengan automatic driving assistance system ya. Jadi sudah semi otonom juga, di mana sudah dilengkapi dengan collision warning yang dapat melakukan pengereman otomatis jika sudah mendekati objek atau kendaraan di depannya sedangkan driver belum menginjak rem. Selain itu juga dilengkapi dengan adaptive cruise control juga. Jadi sudah bisa diaktifkan cruise controlnya, dan cruise controlnya bisa menyesuaikan kecepatan di depannya juga ya. Kalau kendaraan di depannya melambat, dia juga akan ikut melambat secara otomatis. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan lane keeping assist dan lane departure warning yang dapat menjaga untuk selalu di tengah marka jalan. Jadi kalau melenceng ke kanan ke kiri menginjak marka jalan, dia bisa secara otomatis membawa ke jalur tengah untuk mendapatkan tempat yang aman. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring, jadi bisa memberikan peringatan kalau ada kendaraan yang melaju lebih kencang dari arah kanan dan kirinya dari belakang. Kemudian kalau mau mundur pun dia dilengkapi dengan rear cross traffic alert, yang kalau ada kendaraan di belakang saat kita mau mundur, dia juga bisa memberikan peringatan juga, jadi secara otomatis akan memberikan keamanan juga. Selain itu juga dilengkapi dengan auto high beam, ya dapat meredupkan lampu utamanya ketika berpapasan dengan kendaraan lain di malam hari sehingga pengendara di depannya tidak mudah silau. Jadi berkendara dengan Tiggo 5X Champion ini tentunya sangat aman ya, karena sudah dilengkapi dengan ADAS juga. Dan kita lihat di sini untuk desain dari grill ornamennya ini mirip-mirip Omoda 5 ya. Jadi modelnya honeycomb, ada titik-titik warna chrome di bagian tengah-tengahnya gitu ya. Jadi tampak elegan, serta ada logo Cherry di bagian tengahnya. Dan yang menarik untuk Tiggo 5X Champion ini sudah dilengkapi dengan kamera depan juga, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu untuk detail dari lampunya ini juga cukup menarik. Untuk lampu utamanya sudah LED proyektor ya. Lampu jauhnya juga sudah LED multireflektor, tapi untuk lampu senjanya dan lampu sennya dia masih bolam halogen ya. Dan kita lihat di bawah ini juga dia dilengkapi dengan lampu DRL, ada dua model horizontal ya, yang dilengkapi dengan lampu LED juga ya, warna putih dengan housing, ada ornamen warna chrome-chrome-nya, jadi tampak elegan juga. Dan untuk bumper bawahnya di sini di bagian tengah di finishing warna silver glossy, dan juga ada list tambahan warna merah, jadi kelihatan lebih sporty. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Cherry Tiggo 5X Champion 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Cherry Tiggo 5X ini dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC. Dimana dengan mesin ini Cherry Tiggo 5X ini dia memiliki tenaga di 112 HP dan torsi di 138 Nm. Jadi secara tenaga pun juga cukup lumayan untuk di kelasnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Kita lihat untuk Tiggo 5X Champion dilengkapi dengan velg R16, warnanya full silver dengan profil ban 215/65 ya. Rem depannya di sini juga sudah cakram
yang tentunya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, bahkan sudah ada hill start assist dan hill descent assist. Jadi kalau di turunan pun juga dia sangat aman ya. Dan di sini kita lihat di atas rodanya dia juga ada over fender berwarna black dove tipis gitu ya. Ini seolah-olah dia menyambung sampai ke over fender roda belakangnya juga, jadi tampak kelihatan sporty, lengkap dengan tambahan side body molding juga di samping ini berwarna black glossy dan ada list warna merahnya, jadi tampak sporty. Dan kita lihat di sini untuk spionnya, ini untuk covernya di finishing warna body ya, sudah dilengkapi dengan lampu sein. Pengaturan kacanya sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect juga dengan remote-nya, dan juga tadi ada blind spot monitoring dan rear cross traffic alert juga, plus ada kamera samping juga karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu di atas mobil ini juga dia ada roof rail kanan kiri di finishing warna silver dove, dan menariknya lagi di bawah kacanya juga ada list berwarna chrome ya yang memanjang dari kaca depan sampai belakangnya, jadi menimbulkan kesan elegan dari sampingnya. Untuk handle pintunya juga cukup modern, model tarik warna body, dan di sini sudah ada akses smart entry-nya juga karena kuncinya sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya, dan menariknya untuk pengereman di roda belakangnya juga dilengkapi dengan rem yang sudah cakram juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Chery Tiggo 5X Champion 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas sudah dilengkapi dengan antena model shark fin juga atau strip view warna body ya. Kemudian ada spoiler juga di atas ini warna body, lengkap dengan stop lamp yang sudah LED di tengahnya. Untuk kacanya juga sudah kaca defogger ya, jadi sudah anti embun, lengkap dengan wiper belakang juga. Di bagian tengah dia ada garnish list berwarna chrome juga, serta ada logo Chery berwarna chrome di bagian tengahnya. Untuk desain dari lampu belakangnya, ini dia modelnya seperti ini ya. Untuk lampu rem dan lampu belakangnya sudah LED, tapi untuk lampu sein dan lampu mundurnya dia masih bolam halogen. Kemudian di bagian tengah di sini dia juga dilengkapi dengan kamera belakang ya, apalagi sudah ada kamera 360 tadi. Kemudian di bagian kanannya juga ada emblem Tiggo 5X juga ya berwarna chrome-nya. Dan kita lihat di bagian bumper bawahnya di sini juga ada 3 sensor untuk keamanan saat mundur. Jadi selain ada kamera dibantu dengan 3 sensor juga. Kemudian untuk bumper bawahnya di sini kanan kiri berwarna black dove di bagian bawah, ada warna dark silver juga di bagian tengahnya serta warna chrome di kanan kirinya, lengkap dengan 2 lampu reflektor pada kanan dan kirinya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Chery Tiggo 5X Champion 2024. Untuk kuncinya ini modelnya sudah keyless atau smart key ya, jadi cukup modern juga. Di sini ada tombol unlock, ada tombol lock yang termasuk untuk tombol menyalakan mesin dari remote juga bisa. Dan di sini juga ada tombol untuk membuka bagasinya secara manual ya. Jadi bagasinya belum elektrik tapi bisa dibuka kuncinya dari sini juga. Nah, kita coba ya. Saat kita kunci, dia spionnya juga terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Begitu pula saat kita unlock juga langsung membuka otomatis ya. Dan yang menarik tadi ya, bisa menghidupkan mesin dari sini ya. Kita coba, kita kunci gitu ya. Sekali lagi kita kunci. Kemudian kita tekan tombolnya ini ya, agak lama. Nah, ini mesinnya sudah hidup, speedometernya juga sudah nyala, AC-nya juga nyala ya. Jadi teman-teman kalau masuk sudah dingin gitu kalau dinyalakan terlebih dahulu dengan remote-nya. Jadi kalau mau manasin bisa jarak jauh juga ya. Tapi sedikit kekurangannya, untuk matiinnya dia tidak bisa dari remote. Jadi harus dari dalam untuk matiin mesinnya. Nah, jadi cukup modern ya. Selain itu juga ini dilengkapi dengan fitur walkway auto lock. Jadi kalau teman-teman misalkan sudah matiin mesin, ditinggal tapi lupa ngunci pintu-pintunya, ini dia akan mengunci secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir mobilnya sudah terkunci atau belum. Kalau kuncinya sudah dibawa jauh, dia akan terkunci otomatis. Jadi cukup lengkap dari fitur-fiturnya ya. Jadi ini sudah keyless, kita cukup kantongin aja. Kalau mau buka ya tinggal masukin aja jari kita kayak gini ya. Sudah terbuka locknya, kita bisa masuk ke dalam. Untuk door trim depannya ini didominasi warna hitam semuanya ya. Dan menariknya ini bahan-bahannya dari atas sampai armrest itu sudah soft touch semuanya, jadi empuk bukan plastik keras ya. Ini mungkin
paling menarik di kelasnya. Kemudian ada lapisan wooden panel juga berwarna hitam di sini ya. Untuk handle pintunya sudah dilapis warna silver, jadi tampak elegan. Ada tombol untuk central lock juga di bagian atas sini ya. Dan menariknya lagi, dia juga ada ambient LED berwarna biru di sampingnya ini gitu ya. Dan untuk armrestnya tadi sudah dilapis soft touch dan ada warna merahnya juga di bawahnya. Lengkap dengan tombol-tombol power window, sudah all auto semuanya juga gitu ya. Kemudian di sini juga ada untuk pengaturan spion termasuk untuk melipat juga. Lalu di bawah dia ada speaker tentunya untuk pintu kanan kiri, ada satu cup holder dan ada door pocket. Kita langsung masuk ke dalam ya. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga cukup modern, jadi kayak mobil-mobil Eropa juga ya, warna hitam dan ada warna merahnya yang sudah ada soft touch-nya juga. Di bagian kanan di pilar pojokan sini juga ada tweeter atau speaker tambahan juga gitu ya. Dan menariknya di atas dashboardnya ini juga soft touch juga nih, jadi empuk di bagian atas ini. Lalu untuk kisi-kisi AC-nya di sini ada list-list warna chrome atau silver juga, jadi tampak elegan, lengkap dengan lapisan soft touch warna hitam dan merah. Plus ada ambient LED juga yang senada dengan door trimnya tadi juga. Lalu di bawahnya ada tombol untuk manual leveling untuk mengatur arah sorot arah lampunya depannya ya. Jadi bisa diatur ketinggiannya. Ada tombol descent assist juga saat diturunan supaya lebih aman juga. Plus ada traction control atau VSC juga. Dan di bawah dia juga ada pedal gas dan rem ya. Karena yang kita bongkar adalah yang CVT. Jadi untuk Tigo 5X ini dia hanya tersedia matic atau CVT aja, tidak ada manualnya ya. Dan model pedal gasnya juga kelihatan modern. Lalu yang menarik di sini kelihatan dari bahan joknya ini sudah dilapis kulit berwarna hitam dengan motif-motif jahitan warna merah dan lins warna merah, dan ada motif-motif bintik-bintik di tengahnya, dan modelnya juga semi bucket, jadi sangat sporty dan nyaman di badan juga ya. Dan yang menarik lagi itu di joknya juga sudah ada airbag, tentunya untuk jok kanan kiri depan karena airbagnya sudah di samping-samping juga. Lalu untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok ya. Jadi joknya sudah bisa diatur naik turun tapi masih manual, dan untuk maju mundurnya pengaturannya juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke dan menariknya sudah dilapis kulit warna hitam ya, dan di sini juga ada aksen-aksen warna chrome gitu ya. Jadi kelihatan elegan, lengkap dengan logo Chery di tengahnya, dan juga ada airbag untuk bagian pengemudinya. Lalu di kanan juga ada tombol-tombol cukup banyak ini untuk audio suite controlnya juga ya, bisa diatur dari sini, lengkap dengan untuk mengangkat telepon dan juga ada voice command juga. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan adaptive cruise controlnya, dan juga ada lane keeping assist-nya juga. Jadi untuk ADAS-nya pengaturannya bisa dari sini juga, jadi cukup lengkap untuk tombol-tombolnya. Dan menariknya lagi, untuk setirnya ini juga bisa diatur naik turun, plus bisa maju mundur juga nih. Jadi sudah tilt dan teleskopik, jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan atau postur tubuh kita ya. Di sebelah kanan, di belakang setir, dia ada salah untuk menggunakan lampu-lampunya. Di sini ada pilihan autonya juga, jadi cukup modern. Dan di kirinya dia juga ada salah untuk menggunakan wiper depan dan belakang yang sudah intermittent, dan plus ada pilihan auto juga. Jadi kalau hujan bisa diaktifkan autonya supaya langsung otomatis nyala wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless, jadi kita cukup injak rem, lalu tekan tombol smart button-nya ya, yang di kiri setir, kita nyalakan. Saat kita nyalakan, kita lihat tampilan dari speedometernya juga sudah cukup modern dan juga kekinian ya, karena sudah full layar animasi digital seperti ini ya. Jadi untuk kecepatannya digital di sini, ada kayak mobil juga gitu ya. Jadi untuk mandu saat kita jalan, ada indikator-indikator untuk lane keeping assist, adaptive cruise control gitu ya. Kemudian untuk standar lainnya ya seperti BBM, RPM, jam digital dan lain-lain, serta ada auto trip juga gitu ya. Jadi sudah sangat cukup modern gitu ya, karena sudah full layar animasi digital juga untuk speedometernya. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen, ini 10 in ya, modelnya persegi panjang kayak gini. Fitur-fiturnya ada radio gitu ya, standar, ada Bluetooth gitu, kemudian ada untuk angkat telepon juga, kemudian untuk video juga, plus sudah Android Auto dan Apple CarPlay juga gitu ya. Dan yang menarik kalau dirubah ke R atau mundur, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 tadi, jadi sudah bisa menampilkan kamera 360-nya ini ya. Ini sudah ada 3D-nya juga gitu ya, jadi view-view-nya tuh bisa diatur sesuai dengan kesukaan atau kejelasan penglihatan teman-teman aja gitu. Jadi bener-bener sangat menarik ya, sangat nyata kayak gini untuk kamera 360-nya. Kemudian di bawahnya ada sisi AC-nya, ini juga cukup kelihatan modern ya, dengan warna black glossy dan warna-warna chrome gitu ya. Ada putaran-putarannya, ada tombol menyalakan mesin ya yang tadi. Kemudian di bagian tengahnya ini juga dia ada
lapisan soft touch yang menyambung dari tengah sampai ke kiri ya. Ini warna hitam di atas, di bawahnya warna merah. Ini jadi kelihatan sporty juga. Kemudian untuk pengaturan audionya ada di bawah sini juga ya. Jadi untuk pengaturan ngangkat telepon, kemudian untuk kamera 360, home-nya juga gitu ya. Kemudian di sini ada untuk menyalakan lampu hazard dan untuk pengaturan volume juga di bawah sini. Lalu pengaturan AC-nya ini juga sudah digital ya, modelnya kayak touchscreen gitu ya. Di sini untuk pengaturan front defogger, rear defogger, untuk sirkulasi udaranya, arah semburannya juga bisa ke badan, ke kaki gitu ya. Kemudian untuk pilihan autonya juga ada, dan dia juga sudah clean air ya. Jadi udaranya ini sudah antibakteri juga gitu. Jadi secara keseluruhan ini cukup modern juga untuk pengaturan dari AC-nya juga. Dan secara keseluruhan dashboardnya ini memang kelihatan sangat mewah gitu ya, kayak mobil-mobil di atas 500 juta gitu ya. Untuk tuas transmisinya juga cukup modern ya, kecil, mungil, ada warna chrome-nya di atas ini dibungkus kulit, dan di paling bawahnya semuanya di finishing warna black glossy. Jadi kelihatan benar-benar modern juga di bagian center cluster tengahnya ini. Pilihannya di sini ada parkir, mundur, netral, drive, dan juga sudah triptonic juga ya, ada plus minusnya juga. Jadi walaupun matic tetap bisa mengatur gigi secara manual, misalkan ditanjakan bisa kita turunkan giginya gitu juga bisa jadinya ya. Dan di sini dia juga ada untuk rem parkirnya sudah elektrik, lengkap dengan auto hold juga. Kemudian di sini ada tempat untuk naruh handphone ya, tapi sayangnya nggak ada wireless chargernya gitu ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi ya, lumayan untuk koin-koin mungkin bisa gitu ya. Dan di sini sudah dilengkapi juga dengan console box yang sudah dilapis soft touch juga ya, dengan jahitan warna merah juga. Dan kalau dibuka, boxnya cukup lebar ya, dan cukup dalam. Dan menariknya ada 2 port USB juga untuk colokan, plus ada power outlet juga di dalamnya ini. Jadi untuk penyimpanan dan untuk nyolok handphone ini tentunya sangat praktis karena banyak colokan di dalamnya ini. Di depan sini juga ada laci utamanya ya, cukup besar untuk penyimpanan, ada aparnya di dalam sini ya. Kemudian kita lihat di dashboardnya tadi ya, jadi ada lapisan soft touch hitam dan merah yang menyambung dari kiri sampai ke tengah, lengkap dengan aksen-aksen warna chrome atau silver di atas bawahnya, jadi tampak elegan dan sporty. Begitu pula dengan kisi AC-nya juga warna black glossy dan ada list-list chrome-nya dengan putaran warna chrome juga, jadi tampak elegan juga. Kemudian di atasnya lagi dia juga ada airbag untuk penumpang depan juga ya. Dan yang menarik di sini dia ada ambient LED juga yang cukup panjang sampai ke tengah, dan ini senada dengan yang ada di door trimnya tentunya. Dan di pojokan dia juga ada tweeter atau speaker tambahan. Kemudian di bagian atas standar ya, ada sun visor lengkap dengan kaca yang sudah bisa dibuka tutup juga di sini tanpa lampu tambahan. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan sudah retract di bagian penumpang depannya. Dan yang menarik di tengah ini dia ada lampu cabinnya. Ini sudah LED gitu ya. Jadi ada 4 lampu kecil-kecil tapi LED, jadi cukup terang juga. Kemudian ada juga koneksi ke pintu juga nih. Jadi kalau ada pintu yang kurang rapat itu bisa jadi peringatan juga, lampunya akan nyala juga kalau diaktifkan untuk koneksi ke pintunya. Dan yang menarik lagi di sini ada tombol untuk membuka sunroofnya juga karena sudah dilengkapi dengan sunroof. Oke, kita buka ya. Kita tekan lama dia akan membuka kacanya plus juga plafonnya ya. Tapi kalau ada plafonnya dia nggak bisa maksimal. Jadi kita buka manual kayak gini. Kalau mau maksimal kita tekan lagi ya. Jadi maksimalnya seperti ini. Untuk badan saya sih harusnya ini masih masuk juga aja. Jadi kalau teman-teman mau kampanye atau mau lihat pemandangan atau mau keluar gitu ya, orasi gitu ya, ini tentunya sangat membantu juga gitu ya karena ada sunroofnya ini. Dan untuk menutupnya kembali ini tekan tombolnya aja ya. Ini kacanya langsung tertutup full gitu ya. Tapi untuk tutup plafonnya dia manual ya. Jadi nggak bisa langsung tertutup otomatis untuk nutup plafonnya. Kemudian untuk spion dalamnya ini masih standar ya, manual kayak gini, dan di kanan juga ada sun visor lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup juga. Kemudian pada pilar kanan kirinya di sini juga ada airbag lagi gitu ya, karena airbagnya sudah ada airbag samping-samping juga gitu selain airbag depan tadi. Kemudian di sini juga ada 2 seat belt kanan kiri, tentunya ini sudah 3 titik penguncian dan ada teknologi protection dan force limiter juga untuk keamanannya juga ya. Dan kita lihat di sini dia juga ada headrest kanan kiri. Ini sudah dibungkus kulit ya, karena joknya sudah dibungkus kulit, bahkan sudah adjustable juga, jadi bisa diatur ketinggiannya juga ya. Dan kita lihat untuk di jok bagian penumpang di sini juga ada airbag lagi ya, karena ada airbag samping tadi, dan di bawah dilengkapi dengan 1 set karpet alas. Sekarang
Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Kita buka. Untuk door trim di baris keduanya ini sama dengan depannya juga didominasi warna hitam. Dan di sini untuk bahan-bahannya beda dengan depannya yang hampir soft touch-nya banyak. Di sini di atasnya sudah hard plastik, tapi di bagian armrest dan di atasnya sedikit sudah soft touch gitu ya. Dengan warna merah juga kayak depannya. Ada tombol untuk power window-nya yang sudah auto juga, ada laci juga di sini. Kemudian ada model motif wooden panel juga warna hitam. Lalu untuk handle pintunya juga sudah dilapis silver dan ada speaker tambahan di atas sini juga. Lalu di bagian bawah dia juga ada speaker lagi untuk pintu kanan kiri tentunya, ada cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Tigo 5X Champion ya. Kita lihat di sini ruang cabinnya ya standar ya, mobil untuk SUV low entry gitu ya. Masih cukup longgar ya, jadi masih ada jarak yang lumayan nyaman. Kemudian di bagian headroomnya juga masih lumayan tinggi, dari tinggi saya 167-an, ini masih 10 jari lebih juga, jadi masih cukup nyaman juga. Plus kanan kirinya juga dilengkapi dengan pegangan tangan yang sudah retract juga gitu ya. Lalu ada lampu cabin di tengah sini juga, ini sudah LED ada 2 ya, cukup modern juga. Kemudian di kanan kirinya di sini juga ada seat belt tentunya ya. Sudah 3 titik penguncian di bagian kanan kiri dan menariknya kalau lagi bertiga, tengahnya juga seat beltnya 3 titik penguncian juga. Lalu di atas jok juga ada headrest, tapi sedikit sayangkan memang hanya 2 ya, jadi tengahnya nggak ada headrest, sudah dilapis kulit karena joknya sudah kulit gitu ya. Dan menariknya kalau berdua atau sendiri gitu, di sini ada armrest lagi yang sudah dilapis kulit, lengkap dengan 2 cup holder juga, jadi cukup nyaman kalau lagi berdua atau sendiri. Ditambah lagi ada Isofix juga kalau teman-teman mau nambah kursi baby, tentunya lebih praktis juga untuk ngikatnya. Kemudian di sini ada kantong-kantong depan ini dan modelnya juga kelihatan sporty gitu ya di bagian belakangnya. Di tengahnya ada kisi-kisi AC ya di bagian baris keduanya. Ini cukup modern ya dengan list warna silver dan ada emblem Tigo-nya juga. Kemudian di bawahnya dia ada tempat penyimpanan ya. Tapi sedikit sayangkan di sini nggak ada power outlet ataupun port USB gitu ya. Jadi hanya ada AC double blower-nya aja. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini masih manual ya. Jadi belum ada yang elektrik di kelasnya ini. Dan kita lihat di sini dia sudah menerapkan separator atau penutup bagasi dengan bahan yang tebal. Jadi buat naruh-naruh barang-barang ringan juga lumayan juga gitu ya. Dan ini juga bisa dikaitkan kayak gini supaya kalau dibuka bagasinya ikut naik gitu ya. Dan kelihatan di sini bagasinya sangat besar ya. Apalagi mobil 2 baris gitu ya. Jadi seperti ini, bahkan mungkin ini lebih luas daripada beberapa kompetitornya gitu ya. Dan teman-teman kalau mau lebih luas juga bisa dilipat jok baris keduanya, bisa setengah di kanannya atau di kirinya juga ya, 60% lagi. Jadi bisa dua-duanya dilipat untuk mendapatkan bagasi yang lebih luas dan panjang lagi juga kalau di baris keduanya kosong. Dan di bagian kiri di sini juga kelihatan ada lampu penerangan juga untuk bagasinya, cukup praktis. Kemudian ada ini ya pengait-pengait juga kanan kirinya. Kemudian kalau dibuka karpetnya, ini juga dia ada ban cadangannya lengkap dengan toolkit dan dongkrak standarnya ya. Tapi untuk ban cadangannya ini beda dengan 4 roda lainnya, jadi masih temporary atau masih velg kaleng seperti ini. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Chery Tigo 5X 2024 ya. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri fitur-fiturnya seperti apa, dengan harga yang ada, kira-kira worth it atau enggak untuk dimiliki. Teman-teman boleh komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Tigo 5X ini ataupun Chery tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, bisa langsung hubungin Mas Freddy. Nomornya ada di bawah. Yang mau janjian test drive, mau hitungan kredit, pokoknya langsung dikonsultasikan aja. Nanti dibantu semua sama Mas Freddy. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Dipras. Saya Freddy. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.